Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Utami Wulandari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan media dan sumber belajar, khususnya media kartun. Bab 1 pendahuluan. Yang melatar belakangi saya untuk menjelaskan tentang media kartun adalah media grafis telah menjadi motivator, inspirator, juga inovasi dalam membangun dunia pendidikan. Kartun merupakan salah satu jenis media grafis yang digunakan dalam dunia pendidikan. Berfungsi sebagai alat memperjelas materi, menciptakan nilai rasa lebih dalam memahami materi sebagai media kritisi dan sebagainya. Namun, dalam mengembangkan media kartun, masih banyak pengembang yang belum memahami arti atau hakikat kartun itu sendiri dan cara mengembangkan media kartun dengan tepat. Oleh karena itu, agar tidak terdapat simpang siur dalam mengembangkan media kartun sebagai media pembelajaran, makalah ini akan membahas beberapa hal yang berkenaan dengan media kartun dalam pembelajaran. Baiklah, rumusan masalah. Yang pertama adalah, apakah pengertian kartun? Yang kedua, apa tujuan pembuatan media kartun? Yang ketiga, apa saja jenis media kartun? Yang keempat, apa kelebihan dan kelemahan kartun sebagai media pembelajaran? Dan yang kelima, bagaimana penggunaan kartun sebagai media pembelajaran? Baiklah, kita masuk ke bab 2. Yang pertama adalah pengertian media kartun. Menurut Munadi, pada tahun 2013, media kartun merupakan suatu gambar yang interpretatif untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas, atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian kartun. Menurut Munadi pada tahun 2013, media kartun merupakan suatu gambar yang interpretatif untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas, atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Menurut Anita di tahun 2013, kartun merupakan penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang dirancang untuk membentuk opini peserta didik. Sedangkan menurut Sujana pada tahun 2009, media kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Dari ketiga pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa media kartun adalah media yang berupa gambar atau karikatur yang mempunyai manfaat dalam kegiatan pembelajaran untuk menjelaskan rangkaian isi materi pelajaran dan mengandung makna secara mudah, menarik, dan cepat dibaca oleh peserta didik. Tujuan pembuatan media kartun. Yang pertama, sebagai penyampaian pesan kepada penikmat, baik pesan politik, sosial, ataupun pendidikan. Contoh kartun di surat kabar, kartun editorial, dan karikatur. Yang kedua, sebagai media yang tidak hanya menghibur, tetapi juga cerdas dan aktual. Yang ketiga, ada juga kartun yang bersifat semata-mata sebagai hiburan yang dapat dibaca oleh kalangan manapun. Untuk jenis-jenis kartun, di sini ada 5 jenis kartun. Yang pertama adalah kartun GAG, yang kedua adalah kartun editorial, yang ketiga adalah kartun karikatur, yang keempat adalah kartun animasi, dan yang kelima adalah komik kartun. Untuk jenis kartun pertama, berikut contoh sudah saya sajikan, bisa dilihat di layar. Contoh kartun GAG. Kartun GAG merupakan gambar kartun yang dimaksudkan hanya sekedar sebagai gambar lucu atau olok-olok tanpa bermaksud mengulas suatu permasalahan atau peristiwa aktual. Contoh kartun yang kedua yaitu kartun editorial. Bisa dilihat contohnya pada layar, dan kartun editorial itu sendiri merupakan gambaran sindiran di surat kabar yang mengomentari berita dan isu yang sedang ramai dibahas di masyarakat. Untuk jenis kartun ketiga,
Berikut contohnya bisa dilihat di layar, dan kartun karikatur itu sendiri adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Yang keempat, contoh kartun animasi. Di sini saya mengambil pada contoh kartun Nusa dan Rara. Kartun animasi ialah kartun yang dapat bergerak atau hidup secara visual dan bersuara. Kartun ini terdiri daripada susunan gambar yang dilukis dan direkam, seterusnya ditayangkan di televisi atau film. Untuk yang kelima, contoh komik kartun. Dapat dilihat pada layar, dan contoh komik kartun ini paling sering digunakan dalam kurikulum K13. Komik kartun terbentuk dari rangkaian gambar yang keseluruhannya merupakan rentetan suatu cerita yang pada tiap gambar terdapat balon ucapan sebagai narasi cerita dengan tokoh atau karakter yang mudah dikenal. Yang keempat, kelebihan media kartun. Yang pertama, kartun merupakan bahan yang umumnya disukai oleh anak-anak dan orang dewasa. Karakternya yang lucu dapat menarik minat pembaca. Yang kedua, jadikan proses belajar mengajar berjalan dalam suasana yang menyenangkan dengan kejenakaan kartun dan secara tidak langsung dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang guru. Yang ketiga, media kartun dapat menimbulkan rangsangan serta motivasi untuk melukis. Hal ini penting bukan saja bagi siswa maupun bagi guru. Yang keempat, bahan kartun dapat digunakan dalam berbagai aspek kemahiran berbahasa. Kelemahan media kartun. Ada 3 kelemahan media kartun. Yang pertama, jika tidak digunakan dengan berhati-hati, pelajar akan lebih tertarik kepada gambar-gambar kartun, bukan kepada pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Yang kedua, guru yang tidak banyak mengetahui tentang teknik-teknik penyampaian pelajaran dengan menggunakan kartun dapat menyebabkan murid cepat merasa bosan. Yang ketiga, seiring dengan zaman teknologi, guru sewajarnya mengetahui segala bidang, terutama bagaimana untuk menjadikan sebuah kartun itu menarik, misalnya dari segi warna dan sebagainya. Penggunaan media kartun sebagai media pembelajaran. Kriteria teknik pemilihan media kartun. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Yang kedua, kesesuaian dengan materi. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar. Dan yang keenam, kesesuaian dengan fasilitas. Penggunaan kartun sebagai media pembelajaran. Kriteria teknik pembuatan kartun. Yang pertama, pikirkan apa yang ingin dicapai atau disampaikan melalui gambar kartun tersebut. Yang kedua, apa yang ingin digambarkan dari suatu yang abstrak menjadi konkret atau nyata, serta dapat mudah dimengerti atau dipahami. Yang ketiga, apa yang menjadi alasan dipilihnya gambar kartun tersebut. Yang keempat, kartun yang dipilih sederhana dan ringkas, serta berisi dialog dan simbol yang singkat, rapi, dan jelas yang tidak membingungkan siswa. Yang kelima, gambar kartun yang bagaimana yang dibutuhkan. Dan yang keenam, tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan budaya, politik, dan cita-cita negara. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab 3 penutup. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kartun merupakan abstraksi dari aktivitas individu atau golongan yang berbentuk gambar. Kartun dapat dijadikan media informasi berupa perintah, himbauan, ajakan, peringatan, larangan, bahkan dapat dijadikan informasi dalam proses pembelajaran. Untuk saran, guru hendaknya lebih kreatif dalam membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Selain itu, apabila guru ingin menggunakan media pembelajaran kartun, maka harus memilih kartun yang sesuai dengan materi. Demikianlah pemaparan saya mengenai media kartun. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.